Jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami menjadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Julianto yang dikirimkan ke saya melalui WA. Jadi pertanyaan begini, apa bisa kita ambil kesimpulan bahwa kadar karet, di sini maksudnya kadar karet kering atau K3, misalkan 1 minggu itu 45 sampai 50%. 2 minggu 50% sampai 55%, 3 minggu 55 sampai 58% atau 60%. 1 bulan itu sama dengan 60% ke atas. Jadi saya sampaikan dan saya jelaskan kepada Bapak Julianto bahwa karet itu bukan barang yang bersifat stagnan. Artinya dia bisa menyusut. Kalau rumus yang dibuat oleh Bapak Julianto ini, seandainya kita katakan bahwa itu hanya karet dan air, mungkin kita bisa menggunakan rumus ini. Tetapi di dalam karet itu bukan hanya sekedar air, ada juga kotoran seperti tanah, daun, kemudian ada kayu, kulit kayu, terus ada plastiknya macam-macam, ada serat karung dan macam-macam. Jadi semua yang penting bisa memberatkan karet itu semua dimasukkan ke dalam karet itu. Inilah yang mempengaruhi kualitas karet. Ada juga yang kita temui masukkan besi. Ada juga yang batu bata. Batu bata sudah besar sekali. Kalau seandainya kebetulan kita mengambil sampel, di dalamnya itu ada batu bata, berarti itu sudah mengurangi kadar K3 dari petani karet atau dari para pengumpul. Kenapa? Misalnya kita potong dan kita bawa katakanlah 25 kilo. Di dalamnya karet itu atau bokar itu ada air, ada kotoran, ada batu bata yang dimasukkan. Dan kebetulan kita mendapatkan batu bata. Katakanlah batu bata itu bisa sampai 5-6 kilo karena besar sekali kan gitu. Nah, kemudian ketika kita ambil sampelnya, katakanlah biasanya 25 kilo sampelnya kita potong semua dan sampai ke pabrik. Ketika kita akan menguji ke laboratorium, tentu kita harus menggiling sampelnya itu. Ketika kita giling, pasti kita ketemu dong dengan batu bata ini. Batu bata ini kita keluarkan. Kalau misalnya batu bata itu beratnya sampai 4-5 kilo yang besar, maka berarti sudah mengurangi berat dari karet itu. Kadarnya itu pasti sudah turun. Karena kita contohkan, misalnya 25 kilo. Di dalamnya ada kotoran, ada plastik, macam-macam, termasuk batu bata. Ternyata setelah digiling beratnya tinggal 12 kilo. 12 per 25 berarti dapat 48%. Itu 48%. Berarti kan itu baru yang basah. Belum lagi dipotong lagi, nanti dimasukkan lagi ke laboratorium. Misalnya 2 on, ya kan gitu. Setelah dikeringkan tinggal 1,5 on. Berarti 1,5 on per 2 on dikali dengan 12 per 25. Baru kita dapat berapa kadarnya. Kalau misalnya semakin berat karetnya ketika digiling, maka kadarnya semakin tinggi. Ketika kita masukkan ke oven, ketika keluar ternyata beratnya itu berkurang sedikit, berarti kadarnya itu pasti akan lebih tinggi. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa rumus ini untuk karet tidak bisa kita pergunakan. Kenapa? Ada juga yang menyimpan karet itu dalam waktu 2 minggu. 2 minggu ya dia simpan. Ternyata setelah dicek kadarnya itu bisa sampai 60%. Biasanya itu adalah bokar yang diproduksi oleh kebun atau oleh industri atau perusahaan. Karena di dalamnya mereka itu tidak mengisi macam-macam dan menggunakan pengumpal yang rekomendasi seperti asam semut. Ketika kita menggunakan asam semut itu, karet itu akan semakin keras dan kadar airnya itu akan keluar semuanya. Nah, pada saat itu inilah kualitasnya akan semakin naik. Tapi ketika kita menggunakan
pengental yang tidak direkomendasi seperti dari alami, seperti nenas, ada lagi dari jeruk, macam-macam yang dibuat itu. Dan karet itu mengumpal itu tidak sempurna, sehingga itu juga bisa menurunkan kualitas karet dan kadarnya bisa menurun. Dan semua itu tergantung kepada para petaninya. Setiap menggunakan pengumpal yang berbeda, itu kualitasnya juga berubah. Makanya kenapa pemerintah selalu merekomendasikan bahwa para petani sebaiknya menggunakan pengumpal yang direkomendasikan agar karet yang dihasilkan itu bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pengumpal yang lain-lain, yang alami, yang dibuat sendiri oleh para petani. Jadi itu saya sampaikan kepada Bapak Julianto. Kalau misalnya yang Bapak sampaikan itu, misalnya antara karet atau latek itu dengan air, itu pun belum tentu bisa jadi patokan. Kenapa? Karena kalau karet itu di daerah yang banyak airnya, maka di dalam lateknya kadar airnya tinggi. Seperti curah hujan terlalu tinggi, di dalam lateknya itu kadar air atau kandungan airnya itu terlalu tinggi, sehingga latek itu menjadi karet itu sedikit. Berbeda halnya di daerah pegunungan, misalnya di daerah daratan atau dataran yang lebih tinggi, di sana tumbuh karet, kadar air di dalam latek itu sedikit, makanya lebih berat dan kualitasnya akan lebih baik. 1 kilo yang di daerah karet yang banyak airnya dengan 1 kilo yang berada di daerah daratan yang lebih tinggi, ketika digumpalkan, maka beratnya langsung berbeda. Kenapa? Karena yang berada di daerah yang airnya banyak, itu kandungan air itu banyak terbuang dan karetnya sedikit. Sedangkan di daerah daratan yang lebih tinggi, di mana airnya sedikit, lateknya lebih banyak, maka setelah digumpal itu ditimbang, itu berbeda. Itu pun berbeda, hanya latek dengan air. Maka dari itu perusahaan tidak bisa melihat dengan kondisi bahwa dengan umur dari karet itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, tetapi dengan melihat fisik dari karet itu. Ketika dipotong, kalau seorang yang sudah ahli seperti kepala pembelian yang sudah puluhan tahun, itu pun masih bisa salah. Tapi biasanya mereka bisa terjadi selisih 1-2%. Mereka potong karetnya dan mereka lihat tingkat kekeringannya, kotoran di dalamnya, dia sudah bisa menafsirkan berapa persen dari karet itu. Kalau mereka ragu, ya salah satu caranya adalah dibawa ke laboratorium dan dites. Itu akan lebih mendekati dibandingkan dengan dia melihat secara visual. Tetapi kebanyakan di dalam pabrik karet itu, kalau misalnya di sana, kadang-kadang juga sangat sulit kita memprediksi kadar itu. Kenapa? Karena ada juga dari kepala pembelian itu sifatnya adalah tidak fair. Bila ada sesuatu hal, ada kong kali kong antara pengepul dengan kepala pembelian, maka kadar yang diberikan itu tidak fair. Kenapa? Karena dia bisa mengambil sampel yang bagus-bagus semuanya agar mendongkrak kadarnya itu lebih tinggi. Dia sudah tahu, secara visual dia sudah tahu, misalnya karet ini 50, dia sudah tahu, tapi dia ambil, dia pilih semua sampel dengan kadar yang di atas 50, akhirnya mencapai 55. Nah, dari 55 itu perusahaan hanya melihat, wah 55, dia kasih 53, berarti kan perusahaan untung 2%. Ternyata tidak, karena sampel yang diambil itu tidak mewakili keseluruhan karet yang dibawa oleh para petani karet itu. Maka dari itulah terjadi perbedaan-perbedaan kadar seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Julianto, alangkah baiknya kalau Bapak misalnya punya mesin giling, sebaiknya itu kita tes saja sebenarnya. Bapak giling saja karetnya, ambil sampel misalnya 10 atau 20 kilo digiling. Kemudian tentu harus ditimbang dulu ya, karetnya ditimbang, misalnya 20 kilo, setelah digiling ditimbang lagi. Dan yang digiling diper dengan yang belum digiling, kira-kira persentasenya berapa. Ya itu berarti yang basah, kira-kira berapa. Dari sana kita sudah bisa tahu kira-kira berapa persentase kualitas dari atau kadar dari karet tersebut. Jadi tidak perlu kita raba-raba, kita tidak bisa menggunakan rumus seperti itu. Ya, kalau Bapak gunakan rumus seperti itu, bisa jadi Bapak yang untung, bisa jadi Bapak yang rugi. Jadi
sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Julianto bahwa apa yang Bapak sampaikan dalam rumus seperti ini jangan diterapkan di dalam penjualan karet, karena itu tidak akan diterima oleh para pengumpul maupun oleh perusahaan. Karena karet ini sifatnya menyusut dan kita tidak tahu dalam satu hari itu susutnya berapa gram, berapa kilo. Dalam satu minggu itu sudah berapa persen kita juga tidak tahu. Tapi yang paling penting adalah kita melihat fisiknya secara visual atau kita mengetesnya langsung ke laboratorium. Tapi sebaiknya kalau Bapak sebagai pemain karet, alangkah baiknya Bapak melihat secara visual, belajar secara visual. Memang akan terjadi selisih, ya paling 1-2% itu tidak masalah. Daripada Bapak selisihnya sampai 5-6% itu akan mengalami kerugian. Demikian, terima kasih atas kiriman WA-nya. Semoga Bapak bisa jauh lebih sukses ya dalam produksi karetnya, dan mudah-mudahan Bapak selalu sehat, sukses, bahagia. Dan semoga juga kita semua menjadi orang yang sukses, sehat, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.